من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwan sekalian, jamaah salat maghrib hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sampai malam hari ini kita masih diberi umur panjang. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita masih sama-sama bisa menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Satu amalan yang kita perjuangkan, harapannya mudah-mudahan Allah akan menutup umur kita dengan amal soleh. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Bila Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah pekerjakan dia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana caranya Allah mempekerjakan hambanya? Kata Allah, "Yuwafiquhu ila amalin salih." Allah mudahkan hambanya untuk selalu beramal soleh. Allah mudahkan hambanya untuk selalu beramal soleh hatta yakbidahu, sampai Allah mencabut rohnya. Ikhwan sekalian, saya masih melanjutkan pelajaran kemarin bahwa amal soleh adalah amal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Dalam Al-Quran dikatakan, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi berkata, tidak akan pernah masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasara berkata, tidak akan pernah masuk surga kecuali orang Nasara. Tapi Allah jawab, bala, enggak begitu kata Allah. Bala, enggak begitu. Jadi masing-masing kita, masing-masing kelompok kita enggak boleh merasa paling berhak masuk surga. Karena Allah yang jawab, bala, enggak begitu kata Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Kata Allah, bukan begitu, tapi orang yang berhak masuk surga adalah man aslama wajhahu lillah. Orang yang berhak masuk surga, orang yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Itu artinya, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, seberat apapun kita, kalau Allah yang memanggil, datang. Itu namanya man aslama wajhahu lillah. Karena kata dalam tafsir, aslama itu at-tazallulu li ta'atihi. Orang yang merendahkan diri hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Gak ada alasan.
Bulan Ramadan tiba, saya punya borongan rumah. Puasa enggak ya? Puasa. Kalau dia muslim, puasa. Enggak ada alasan kerja berat. Pas Ramadan panen ini, puasa enggak ya? Kalau muslim, puasa. Kalau enggak puasa, bukan muslim dia. Karena kalau muslim adalah aslama wajhahu, dia serahkan dirinya hanya untuk mentaati Allah. Nyatanya orang diberikan nikmat enggak bersyukur, Pak. Diberi nikmat punya kerjaan borongan di bulan Ramadan, lupa berterima kasih kepada siapa dia harusnya bersyukur. Panennya tahun itu jadi pas Ramadan panennya, lupa kalau dia harusnya bersyukur, tetap berpuasa, enggak puasa. Tuh. Jadi orang muslim itu orang yang pasrah apa kata Allah. Jelas supaya orang muslim itu orang yang pasrah apa kata Allah. Suruh sholat ya sholat, suruh puasa ya puasa, suruh zakat ya zakat. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Sebab Islam itu nggak cukup dengan hati, tapi butuh amal. Islam itu nggak cukup dengan amal, tapi butuh ikhlas. Tuh. Kata Allah, orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan berbuat baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia berhak mendapatkan bayarannya di sisi Tuhan. Wala khaufun 'alaihim, dia enggak perlu takut. Bagaimana saya besok? Kalau selama hidup dia berusaha menyerahkan diri hanya kepada Allah, enggak perlu takut bagaimana besok. Walahum yahzanun, dan enggak perlu sedih. Nggak perlu sedih. Tuh. Kenapa harus aslama wajhahu dan muhsinun? Karena kata ulama, fa inna lil amali al mutaqabbal syartaini. Sebab amal itu pengen diterima harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, khalisan lillahi wahdah, dia sholat semata-mata karena Allah. Tolong Bapak ajari hati kita masing-masing. Kita ke masjid karena perintah Allah, kita jamaah karena perintah Allah. Buang yang lainnya. Nggak enak sama istri, nggak enak sama anak, nggak enak sama tetangga, buang. Ajari sedikit-sedikit kita ke masjid karena perintah Allah. Kenapa? Saya mentaati Allah karena saya butuh Allah. Jadi dua syarat itu, yang pertama khalisan lillahi wahdah. Yang kedua ayyakuna shawaban muwafiqan li syariah. Yang kedua amalan itu berupa amalan yang memang diajarkan oleh agama. Makanya kata ulama, famata kana khalisan walam yakun shawaban lam yutaqabbal. Orang yang beramal dengan ikhlas, dengan tulus tapi nggak benar, nggak diterima. Saya ulangi, orang yang beramal ikhlas, tulus tapi nggak benar, nggak diterima. Itulah sebab Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau diajarkan oleh Nabi, maka amalan itu ditolak. Makanya kata ulama menjelaskan hadis Nabi, faman ta'ammada khilafa imamihi aliman bi annahu ma'murun bittiba'ihi manhiyun an mukhalafatihi faqad istakhaffa bi salatihi wa khalafa ma umira bihi fawajibun alla tujzi'u salatuhu alla tujza khalatuhu tilka.
Makanya kata Rasul, barang siapa yang sengaja menyalahi perilaku imamnya, padahal dia mengerti bahwa mengikuti imam itu adalah diperintahkan dan nggak boleh dilanggar. Kalau orang kemudian sengaja nggak sama dengan imamnya, maka dia sholatnya tidak diterima. Itu contoh orang yang sholatnya ikhlas tapi nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Orang sholat ikhlas karena Allah, tapi dia berjamaah, cuman perilaku dia nggak ikut imam. Contoh misalnya hari Jumat pagi, imamnya baca surat sajdah, imam yang baca disunahkan sujud tilawah pas ayat tilawah. Itu bukan hanya imam yang dengar pun disunahkan, tapi ada yang maunya gengsi. Pas imam sujud dia nggak mau. Walaupun ikhlasnya kayak apa dia, sholatnya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sama dengan perilakunya pendeta atau perilakunya siapa? Tuh. Wa in furidu annahum mukhlisuna fihi lillah, sekalipun diandaikan dia amalnya ikhlas karena Allah, tapi kalau perilakunya enggak sesuai dengan ajaran Rasul, fa innahu la yutaqabbal minhum, maka perilakunya enggak diterima, tidak diterima. Hatta yakuna dzalika mutabi'an li Rasul, sampai amalnya itu benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qur'annya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu, aku sambut amal mereka, min amalin faj'alnahu haba'an mansura, setelah aku terima aku taburkan dia seperti debu yang aku taburkan tuh. Itu karena enggak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ikhlas, kalau enggak sesuai dengan ajaran Nabi, itu Allah enggak terima. Dalam ayat yang lain kata Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Orang-orang kafir itu amalnya kayak fata morgana di tempat yang panas, yang orang yang kehausan dikira ada air di sana, pas didekati nggak ada. Itu amalan orang yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, amalan itu pertama harus ada ajarannya. Seikhlas apapun, setulus apapun amalan, kalau amalannya nggak pernah atau nggak ada dalam ajaran Islam, maka perilaku itu ditolak. Yang kedua, wa amma in kana al-amalu muwafiqan lisyari'ah fi surah tadh-dhahirah wa lam yukhlis walakin lam yukhlis amiluhu al-qasrillah fa huwa aidan mardudun ala fa'ilihi. Yang kedua, amalannya ada ajarannya, diajarkan oleh Nabi, tapi pelakunya enggak ikhlas, pelakunya tidak ikhlas. Tuh. Kayak perilakunya orang munafik, perilakunya orang yang pamer, walaupun ada ajarannya Allah enggak terima. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik. Orang munafik itu bajunya Islam, tapi dalamnya kafir. Orang munafik di mata orang dia bertampilan orang yang ahli ibadah, tapi aslinya nggak pernah sholat. Di mata orang dia kayak orang puasa di bulan Ramadan, tapi aslinya nggak puasa. Itu namanya orang munafik. Kata Allah,
innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik selalu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang akan menipu mereka. Tuh. Kenapa? Sebab besok di hari kiamat semua orang yang mukmin yang munafik dikasih cahaya. Besok di hari kiamat semua orang yang mukmin yang munafik diberi cahaya. Tuh. Tapi ketika jalan melewati siratal mustaqim, yang mukmin cahayanya masih utuh, yang munafik cahayanya mati. Maka kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah di hari di mana orang-orang mukmin melihat mukmin laki-laki, mukmin perempuan, cahaya mereka bersinar di depan mereka, bersinar ke samping kanan mereka. Itu orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan besok punya cahaya. Kalau di sini nggak ada, Pak. Orang bilang masya Allah wajahnya bercahaya, ahli ibadah, bohong cuma. Saya ulangi, di dunia orang bilang masya Allah si A wajahnya masya Allah bersinar katanya karena ahli ibadah, itu bohong. Kalau memang ganteng walaupun ahli dosa, Pak, ya ganteng-ganteng aja. Ya, Pak. Lah orang jelek ahli tahajud, ya jelek-jelek aja, Pak. Besok cahayanya enggak di sini besok. Jelas, Pak ya? Jika orang muji Bapak, masya Allah kelihatan banget wajahnya ahli ibadah, itu berlebihan Pak mujinya. Mending kalau ganteng orangnya, jelek lagi. Ini dasarnya. Jadi cahaya orang mukmin beda dengan orang yang bukan mukmin. Bukan di sini, besok di hari akhirat. Ini kata Allah. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah kata Allah, di hari kau lihat Muhammad, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, cahayanya bersinar. Besok kata Allah, busyrakumul yaum, berita gembira untuk kalian pada hari ini wahai orang mukmin. Jannatin tajri min tahtil anhar, sorga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, mereka akan abadi di sorga. Itu untuk orang mukmin, Pak. Zalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dikala orang butuh cahaya, orang mukmin dikasih cahaya. Orang yang munafik, yang pura-pura mukmin, gelap mati cahayanya. Tuh, makanya saya bilang di sini sama aja, Pak. Yang ahli ibadah, yang enggak ahli ibadah sama di sini. Kata orang sama-sama bayangannya hitam, sama memang. Sama-sama makan nasi, sama, besok bedanya. Ini kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu. Ingatlah di hari di mana orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan berkata lil ladzina amanu, kepada orang-orang mukmin. Apa kata orang munafik? Uzuruna naqtabis min nurikum, wahai kawanku, wahai saudaraku, tolong tunggu kami. Itu ketika lewat siratal mustaqim. Awalnya dikasih oleh Allah, sebelum lewat siratal mustaqim dikasih cahaya. Ini bentuk balas dendam tipuan Allah kepada mereka yang di dunia suka nipu Allah, suka nipu orang-orang mukmin. Besok dibalas. Asal dikasih cahaya, pas mau siratal mustaqim mati. Lah kata mereka, unzuruna wahai kawanku, tolong tunggu kami, naktabis min nurikum, agar kami bisa memanfaatkan cahaya kalian. Kila, maka dijawab, irji'u wara'akum, balik. Kata orang mau ini, balik.
faltamisu nuro, carilah kalian cahaya sendiri, carilah kalian cahaya sendiri. Akhirnya kata Allah, faduriba bainahum bisuril lahu bab. Akhirnya antara orang munafik dengan orang-orang mukmin dikasih pembatas. Batinuhu fihir rahmah wa zahiruhu min kibal azab. Yang pada orang mukmin ada rahmat Allah, pada orang munafik ada azab Allah Subhanahu wa taala. Kata orang munafik, yunadunahum alam nakum ma'akum. Kata orang munafik nih, wahai kawan, bukankah dulu kamu tangga kami, sahabat kami, kawan kami, saudara kami? Qalu, dijawab oleh orang mukminnya, bala, iya memang, dulu kamu saudara saya, dulu kamu tangga saya, dulu kamu kawan saya, tapi walakinnakum fatimtum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani. Tapi kalian terlena bobokan dengan keindahan dunia, kalian tunda-tunda mau beramal baik, kalian ragu-ragu dengan ajaran, wa gharratkumul amani, dan kalian terlena dengan angan-angan panjang. Angan-angan panjang, gara-gara angan-angan rusak segalanya. Kata Al-Ghazali, orang yang angan-angannya panjang, pertama dampak buruknya ibadahnya berantakan. Orang datang ke kota besar, langsung saya harus punya ini. Setelah punya, saya harus punya ini. Setelah punya, saya harus punya ini. Terus ditargetkan itu angan-angannya. Lah kata Al-Ghazali, orang yang angan-angannya panjang, pertama bisa beli sepeda motor, kemudian bisa beli nyicil rumah, beli mobil, beli. Yang di benaknya hanya dunia. Itu kata Al-Ghazali, dampak buruknya ibadahnya berantakan. Sibuk hanya mengejar dunia. Itu yang pertama, Pak. Kata Al-Ghazali, yang kedua dampak buruknya apa? Taubatnya ditunda-tunda. Adzan sholat subuh, tangganya ke masjid, dia bilang, kata istrinya, Pak, nggak ke masjid dulu, Pak. Waduh, nggak bisa ini. Pertemuannya masih harus jam 6 di sana. Lebih terhormat pertemuannya Pak dengan panggilan Allah. Begitu nggak Pak kira-kira, Pak? Nih orang yang menunda-nunda taubat, kata Al-Ghazali, ada dua keburukan bagi dia. Mau sholat entar, mau puasa entar, mau zakat entar. Orang yang entar ini, kata Al-Ghazali, ada dua kemungkinan buruk bagi dia. Pertama, mungkin dia nggak diberi kesempatan taubat. Nggak diberi kesempatan taubat. Yang waktu masih muda, entar, pas tua nggak jaga terjadi. Yang kedua, kemungkinan taubatnya nggak diterima. Taubatnya nggak diterima. Itu sudah saya jelaskan bulan yang lalu itu. Hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Sampai kematian datang, kalian masih terlena dengan angan-angan. Asalnya dia nanti-nanti, sampai mati dia masih terlena dengan angan-angan. Kata orang mukminnya, fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Pada hari ini di mahsyar nanti Allah enggak mau ditebus. Orang pengen nebus neraka agar masuk surga ditebus enggak bisa. Wala minal ladzina kafaru, dan Allah tidak pernah menerima tebusan dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian adalah neraka. Tempat kalian adalah neraka. Jadi orang-orang yang di dunianya terlena dengan keindahan dunia, terlena dengan kemegahan agar hidupnya kayak orang lain, nih dampaknya dia mau bertobat nggak sempat. Itu ciri orang munafik. Di sini gagah, tapi besok fayatahafatuna finnar, maka orang munafik besok di Siratal Mustaqim menjadi orang pandir.
bodoh dia. Segagah apapun di dunia dia, ngomongnya karena dia munafik, besok dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ciri orang munafik adalah wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ciri orang munafik kalau mau berdiri sholat, kata orang Jawa, aras-arasan, Pak. Ngerti orang Padang? Aras-arasan ngerti, Pak? Nggak ngerti, Pak, ya. Saya bukan orang Jawa sih, Pak, tapi katanya begitu, aras-arasan, Pak. Kalau bahasa Arabnya mutatsaqilin, berat. Ngobrol di rumah dengan istri, dengan anak, dengan azan, mau bangun dari situ berat. Itu cirinya orang munafik, Pak. Lagi nongkrong di pos, dengar azan, mau bangkit dari tempat duduk berat. Itu kata Allah, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Jadi orang munafik cirinya kalau dipanggil tuh berat banget, berat. Kalaupun ke masjid yuraunan nas. Kalaupun ke masjid dia pamer sama orang lain. Mohon maaf, Pak, ada orang rumahnya dekat masjid nggak pernah ke masjid. Pas punya tamu, dengan tamunya dia bawa ke masjid. Itu namanya yuraunan nas. Pas punya tamu ke masjid, nggak punya tamu boro-boro ke masjid. Itu namanya yuraunan nas. Itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia nggak pernah ingat Allah kecuali hanya kadang-kadang. Pas susah ingat Allah, pas bahagia, pas mujur lupa Allah. Tuh. Kata ulama tafsir, kullu man ahabba ayyaron nasu mahasin amalihi wa ahwalihi fa fihi syu'batun minan nifaq. Setiap orang yang seneng kalau orang lain melihat kebaikan dia. Saya ulangi kata ulama tafsir, setiap orang yang seneng kalau orang lain melihat kebaikan dia. Contoh misalnya bapak nyumbang di sini, nyumbang pagar depan, dan orang tahu. Ketika orang tahu bahwa itu sumbangan bapak senang. Nah, kata ulama tafsir, fafihi syu'batun minan nifaq. Itu contoh cabangan dari bentuknya orang munafik. Gitu. Makanya kata Al-Qur'annya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Fawailun, neraka wel. Fawailun, celakalah lil musallin, bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang selalu melupa-lupakan salat. Azan dengar gampang, sama sampai malam juga masih bisa. Namanya melupa-lupakan sholat. Asar nih, tukang asar sholat di masjid dia kerjanya, nanggung lantar. Namanya melupa-lupakan sholat. Yang kedua, orang munafik itu orang yang kalau sholat lupa pikirannya jauh kemana. Tuh. Makanya kata ulama, kalau orang baca itu nggak boleh fawailul lil musallin, nggak boleh, karena itu mensifati orang baik dengan ancaman. Fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Kan celaka apa itu artinya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Bagaimanakah hukumnya berhenti di situ? Ini ulama saya jelaskan sedikit. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fihi 'ala salati madzahiba. Ada 3 pendapat. Ada orang baca fawailul lil musallin. Ada 3 pendapat. Pertama, la yajuzul waqfu alaihi,
nggak boleh berhenti. Jadi nggak boleh. Fawailul lil musallin la yajuzul waqfu alaih. Makanya dulu waktu saya belajar Quran Pak di pondok, itu dijelaskan ada wakaf lazim, ada wakaf jaiz gitu, ada harus berhenti, ada yang boleh terus, ada yang diulang lagi gitu. Bal yaji wasluhu, bahkan harus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, harus begitu. Ya kalau fawailul lil musallin nggak boleh, harus sambung. Kenapa? Li'annal musallina ismun mamduh, sebab orang yang sholat itu adalah namanya orang yang terpuji. Masa orang sholat di neraka? Tuh. Jadi nggak pantas. Nerakalah bagi orang yang sholat, nggak pas itu. La yaliku bihi alwel, nggak cocok orang sholat kok balasannya neraka wel. Wa inna ma kharja min jumlatil mamduhin bina'tihi al mutasil bihi, lah bisanya keluar dari itu baru ada nerakalah bagi orang yang sholat alladzina hum, yaitu orang yang kalau sholat pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar masih mikir kantor. Orang yang kayak gini nih baru layak. Orangnya sholat tapi pikirannya enggak di dalam wilayah sholat. Ini orang kayak gini layak disebut orang yang kayak gitu adalah neraka wel. Itu pendapat pertama. Jadi baca fawailul lil musallin, nggak boleh. Sebab apa tadi? Alasannya orang sholat kok bayarannya neraka wel, nggak pas. Biar keluar dari masalah ini diteruskan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang ketika sholat suka melupakan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, jawazul waqfi. Yang kedua bilang boleh wakaf, boleh berhenti. Fawailul lil musallin, boleh berhenti. Tapi wal ibtida'u bima ba'dah bi syarti ayyakunal qari mustamiran fi qiraatihi. Jadi orang boleh fawailul lil musallin asal bacanya terus, nggak berhenti situ aja nggak. Kalau fawailul lil musallin nggak boleh, yang kedua ini. Tapi kalau fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, boleh. Kalau yang pertama kan nggak boleh. Fawailul lil musallin nggak boleh yang pertama. Harusnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang pertama. Yang kedua boleh berhenti fawailul lil musallin asal setelahnya dibaca setelahnya alladzina hum an salatihim sahun. Paham ya? Kenapa boleh berhenti? Kata yang kedua ini, berhenti pada setiap akhir ayat itu sunnah. Berhenti pada setiap akhir ayat itu hukumnya sunnah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Berhenti pada setiap ayat itu hukumnya sunnah. Tuh, makanya yang kedua boleh asal setelahnya dibaca. Jangan berhenti di situ. Fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh Pak kalau kayak gitu. Kalau yang ketiga boleh wakaf asal mengulanginya, meneruskannya dari awal lagi. Jadi fawailul lil musallin boleh asal membaca selanjutnya diulang dulu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kalau berhenti karena nafas misalnya, boleh fawailul lil musallin asal melanjutkannya ini mengulang dulu. Jelas Pak ya? Jadi yang pertama berhenti fawailul lil musallin nggak boleh. Karena
nggak pas orang sholat kok bayarannya neraka well. Harusnya langsung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang pertama. Yang kedua boleh fawailul lil musallin, asal setelahnya dibaca alladzina hum an salatihim sahun. Alasannya apa? Berhenti pada setiap akhir ayat hukumnya sunnah. Kalau yang ketiga boleh berhenti fawailul lil musallin, asal kalau mau melanjutkan ulang dulu ayat itu. Jadi kalau terpaksa berhenti karena nafas misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nafas boleh berhenti. Tapi kalau miskinnya diulang lagi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu caranya. Makanya kata Al-Qur'annya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Tuhannya besok, maka hendaknya dia beramal soleh. Amal soleh itu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak sekutukan ibadah itu dengan seseorang. Tuh. Makanya kata Jundab bin Zuhair pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, inni la amalul amalillah ya Rasul, saya kalau sedekah ikhlas, saya kalau menolong orang ikhlas, tapi faidza tala alaihi, kalau ada orang lihat sarroni, kok saya senang. Kayak bapak nyumbang masjid, disebutkan infak dari Bapak Ahmad 5 juta rupiah. Dia infak itu ikhlas, aslinya ikhlas. Cuman ketika ada orang lihat dia beramal, kok dia senang gitu loh Pak. Maka kemudian Nabi menjawab, innallaha la yakbalu ma syuraka fih. Allah tidak pernah menerima amalan yang dipersekutukan. Awalnya karena Allah memang, tapi pas ada orang yang tahu kok senang, berarti karena Allah dan karena orang. Allah gak terima. Berat Pak ya, berat. Makanya kata ulama, membikin pahala itu gampang, yang susah mempertahankan keutuhan pahala. Itu yang susah. Saya ulangi, kata ulama, menciptakan pahala paling gampang. Senyum pahala, salam pahala, nolong orang pahala. Yang susah itu mempertahankannya, mempertahankan keutuhan pahala itu yang susah. Nah ini tadi, orang ketika beramal ikhlas, pas disebutkan dan orang lain dengar, dia kok seneng. Orang pada tahu rupanya gua yang sedekah. Itu Pak, dalam hati doang itu Pak, itu pahalanya habis karena Allah tidak mau dipersekutukan. Kata Nabi, innallaha la yakbalu ma syuraka fih. Allah tidak pernah menerima amalan yang dipersekutukan. Makanya kata Rasul, ittaqu syirkal ashghar, hindarilah syirik kecil. Hindarilah syirik kecil. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu orang nyembah gunung kawi, orang nyembah batu besar, orang nyembah pohon besar, orang nyembah kuburan. Itu syirik besar namanya. Ada orang ziarah kubur, kengkongnya kong, cucumu kong, gitu misalnya. Nah, itu namanya syirik besar Pak. Dia punya Allah, punya engkong. Tuh, engkongnya kayak Allah juga dia. Itu syirik besar. Kalau syirik kecil itu kata Nabi, ittaqu syirkal ashghar,
hindarilah syirik kecil. Kata sahabat, qalu wa masyirkul asghar, ya Rasul, apa sih syirik kecil itu? Kata Nabi, ar-riya. Riya. Tuh Pak, walaupun pelakunya nggak keluar dari Islam, orang yang riya pelakunya nggak keluar dari Islam, tapi amalannya ditolak. Jelas Bapak? Percuma ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, tapi dia riya, dia pamer, dia sum'ah. Dia cerita kepada orang lain, cerita nih, alhamdulillah saya gini-gini ini nggak tinggal jamaah di masjid. Loh Pak, itu doang padahal. Itu namanya syirik kecil, pamer sama orang. Ngapain harus cerita gitu Pak sama itu. Tuh. Makanya kata Al-Ja'bari, annal munafikina kanu yakhduruna khutbatan Nabi. Orang munafik kalau menghadiri Nabi khutbah atau menghadiri majlisnya Rasulullah SAW, fa iza kharaju, kalau bubaran, qalu, orang munafik ngomong kepada yang lainnya, ayu syai'in qala Muhammad, apa sih tadi yang dibicarakan Muhammad? Itu orang munafik. Kenapa? Sebab orangnya hadir di situ, hatinya entah kemana. Orangnya hadir, hatinya entah kemana. Itu ciri orang munafik. Makanya ketika bubar, boro-boro dengar, boro-boro faham. Enggak. Gitu. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafikun. Kata Nabi, ada 3 perbuatan, barang siapa yang memiliki salah satu dari 3 itu, maka dia adalah munafik. Soalnya kata Nabi, salasun man kunna fihi fahuwa munafikun. Ada 3 perbuatan, barang siapa yang memiliki salah satu dari 3 itu, maka dia adalah orang munafik. Wa insoma, sekalipun dia puasa, wa sholla, rajin sholat, tapi kalau dia memiliki 3 perbuatan tadi, munafik. Wa za'ama annahu muslim, dan dia mengira dia adalah muslim. Apa kata Nabi? Man idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong suka bohong. Kalau ngomong suka bohong. Kata Nabi, sekalipun dia puasa, rajin sholat, kalau ngomong bohong, munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji selalu menyalahi janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya berkhianat. Berat Pak ya? Semas ini munafik semua nih Pak. Yang kita lanjutkan, kalau orang ngomong bohong, janji berkhianat, apa? Janji menyalahi janjinya, kalau dipercaya berkhianat. Sekalipun dia puasanya benar, sholatnya rajin, kalau punya 3 kata Nabi, munafik dia. Kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mendengar hadis ini keberatan. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ketika mendengar hadis ini keberatan. Kata beliau, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabihi. Saya pernah datang bersama sahabat yang lain menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang bersama sahabat yang lain menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, innaka qulta, ya Rasul, kau pernah ngomong, salasun man kunna fihi fahuwa munafikun wa insoma wa sholla. Ada 3 perbuatan, barang siapa yang memiliki 3 itu, maka dia adalah munafik. Sekalipun puasanya benar, sholatnya rajin.
wa za'ama annahu mu'minun, dan dia menduga dia mukmin, yaitu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Ibnu Abbas dan kawan-kawan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna fa fihi sulusun nifaq. Barang siapa yang rajin sholat, rajin puasa, tapi suka bohong, berarti dia punya sepertiga munafik. Kata Ibnu Abbas, ya Rasul, anna lam nuslim minhunna aw min ba'dihinna walam yaslam minhunna katsirun nafas. Kata sahabat, ya Rasul, kami meyakini itu enggak ada orang yang selamat dari itu. Enggak ada. Orang rajin puasa enggak bohong, enggak ada ya Rasul. Orang rajin sholat terus gak berkhianat, enggak ada. Berat ya Rasul, berat. Ketika sahabat keberatan dengan hadis Nabi itu, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tertawa, Pak. Paham nggak maksudnya, Pak? Saya ulangi kata Nabi, orang kalau ngomong bohong, kalau janji sering menyalahi janjinya, kalau dipercaya sering berkhianat. Kata Nabi, sekalipun dia ahli ibadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, kalau tadi dia miliki, dia munafik. Kata sahabat, ya Rasul, kami keberatan itu, nggak ada yang selamat, semuanya munafik berarti. Ketika mereka mengadu, Nabi tertawa. Kata Nabi, malakum walahunna, itu bukan kalian, bukan. Wa innama khassasu bihinna al munafikin kama khassahumullahu fi kitabihi. Kata Nabi, kami bukan menuduh kalian orang munafik, bukan, tapi memang benar-benar munafik ini. Karena Allah mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Nabi, bukan sembarang bohong, bukan sembarang menyalahi janji, bukan. Kalau misalnya ada suami bohong sama anaknya, wah munafik, enggak begitu, Pak. Istrinya datang, bang, gajinya bang, belum dapat, padahal dapat, munafik, bukan begitu. Anaknya jajan, jajan pak, kata orang tuanya, nggak duit, munafik, bukan begitu. Tapi dikira sahabat itu termasuk munafik, Pak. Dikira sahabat, makanya fadhahikan Nabi, Nabi tertawa. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Tapi orang ngomong bohong itu, kata Nabi, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Orang munafik ketika dapat Nabi bilang, kau adalah Rasulullah. Orang munafik itu. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh, kata Allah. Allah juga mengetahui kau adalah Rasul memang. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah menyaksikan dia bohong ya Rasul. Itu munafik namanya. Contohnya begini, Bapak. Ada orang masuk Islam. Dia masuk Islam untuk membohongi orang muslim agar dia bisa nikah dengan perempuan muslimah. Paham, Pak? Ada orang non muslim masuk Islam, dia nggak masuk Islam hanya untuk membohongi orang muslim biar dia bisa kawin sama muslimah itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dia ngomongnya masuk Islam tapi nyatanya tidak masuk. Nah, ini yang dimaksudkan orang yang bohong ketika berkata. Ini yang namanya munafik. Jelas, Pak? Jadi nggak sembarang bohong. Itu yang pertama. Kata Nabi, afa antum kadzalik? Apakah kayak itu, kata Nabi? Apakah kayak itu? Dia menyaksikan Rasul sebagai Rasul, tapi nyatanya enggak. Kata sahabat, la ya Rasulullah, enggak.
Maka kata Rasul, la alaikum antum min dzalika barra. Kata Nabi, kalian bebas dari kalimat idza haddatsa kadzaba. Kalian enggak masuk di situ. Itu. Yang kedua, kata Nabi, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji bohong dia. Bukan, Pak, besok jam 6 pagi ketemu Pak ya. Tiba-tiba jam 6 gak datang orangnya. Wah, munafik loh. Bukan begitu, Pak. Gampang banget orang jadi munafik namanya. Tapi dikatakan di sini, Nabi katakan, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakuna minas salihin. Ini contohnya orang yang berjanji, dia menjanjinya kemudian munafik nih. Kata Al-Quran, wa minhum, di antara orang-orang mukmin, man, ada orang ahadallaha, yang membuat perjanjian dengan Allah. Apa isinya? La in atana min fadlih, kalau saja Allah memberikan saya anugerah kecukupan rizki, lanat soddaqonna, saya berjanji akan rajin bersedekah, walanakuna minas solihin, dan saya berjanji akan rajin ibadah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Setelah Allah penuhi perjanjiannya, dia menjadi orang yang berkecukupan, bakhilu bihi, ternyata boro-boro sedekah, zakat kagak. Itu namanya menyalahi janji. Ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan rezeki, jalan rezeki itu saya Allah. Saya berjanji Allah, kalau saya kaya, saya rajin sedekah, rajin zakat. Oh, Allah dengar, malah nggak zakat, boro-boro sedekah. Coba. Lah ini yang disebut menyalahi janji. Itu contohnya siapa dulu? Sa'labah bin Hatib, seorang sahabat Nabi dulunya, Pak. Dulunya dia seorang sahabat Nabi yang rajin sholat berjamaah. Rajin sholat berjamaah dan selalu di baris pertama di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking rajinnya dijuluki oleh sahabat yang lain hamamatul masjid, burung darahnya masjid. Lagi kemanapun dia, azan pulang. Sibuknya kayak apa? Azan datang. Sa'labah, Pak. Cuman kala itu Sa'labah miskin, bajunya aja gantian dengan istrinya. Lah gara-gara Sa'labah nggak betah jadi orang miskin, Sa'labah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, ud'u Allah li, tolong ya Nabi, doakan kepada Allah untuk saya agar saya menjadi orang yang berkecukupan. Katanya Rasul, waihaka ya Sa'labah, qalilun tashkur khairun min katsirin la tutikuhu. Celaka kau Sa'labah, kata Nabi. Kamu miskin, rajin ibadah. Kamu miskin, rajin ibadah, itu jauh lebih baik daripada kamu kaya, sibuk, lupa ibadah. Betul kan Pak ya? Orang gak ke masjid gara-gara masih sibuk ngurusi hartanya, ngurusi kerjaannya. Pertama ditolak, besoknya datang lagi Pak, minta lagi. Kata Nabi, ama tardu antakuna misal Nabiillah ya Sa'labah, kamu gak mau kayak kaya saya, kata Nabi. Biasa aja, gak harus jadi orang kaya. Kata Nabi, fawalladzi nafsi biyadihi law syi'tu antasiru ma'i aljibalu zahaban wa fiddatan lasarat. Kata Nabi, demi Allah Sa'labah, kalau saya mau, itu gunung Uhud bisa berubah jadi emas dan datang ke rumah saya. Kata Nabi, kalau saya mau. Tetap Sa'labah, enggak ya Rasul, untuk Allah ali. Ditolak lagi. Balik lagi yang ketiga, jawabannya sama. Kalau Sa'labah, kata Sa'labah yang ketiganya,
La in da'autallaha ya Rasul, kalau engkau berdoa kepada Allah untuk saya, farazaqani, dan Allah memberikan saya kecukupan rezeki, la'utiyanna kulladzi haqqin haqqah, kata Salabah, saya berjanji ya Rasul, saya bayar zakat dengan sebenarnya, saya memberi sedekah dengan sebenarnya, kata Salabah, dan saya rajin sholat berjamaah. Itu namanya saya berjanji, Pak. Berjanji kalau saya kaya, saya tetap ibadahnya rajin dan zakatnya benar. Akhirnya kata Nabi, Allah marzuk Sa'labata malan, ya Allah tolong berikan Sa'labah harta. Gara-gara doa Nabi itulah Sa'labah kemudian punya kambing, dan kambingnya kalau melahirkan kayak ulet, satu kambing lahir 10, Pak. Nggak lama kota Madinah penuh dengan kambing. Gara-gara Sa'labah itu sibuk dengan kambingnya, yang terjadi ibadahnya berantakan, zuhurnya hilang, lama-lama asalnya hilang, lama-lama 5 waktu hilang, lama-lama Jumatnya nggak kelihatan. Kenapa? Sibuk ngurusi kambing. Jadi kalau bapak nggak hadir di masjid, sibuk ngurus kerjaan, berarti penerusnya Sa'labah. Gara-gara Sa'labah sering tidak ibadah, imannya mati. Mohon maaf bapak, bapak punya anak, punya istri sering nggak sholat, imannya mati. Walaupun casingnya masih sama, Pak, jilbabannya masih sama, gamisannya masih sama, itu casingnya doang itu. Kalau dia jarang-jarang sholat, jarang-jarang puasa, berarti imannya mati walaupun casingnya masih sama. Kata ulama, tarkut ta'ah yujibu zawalal iman. Orang yang sering tinggal ibadah, yang diperhatikan lambat laun imannya mati. Pertama nggak sholat, resah dia. Diulang kedua, diulang ketiga, biasa dia. Itu loh, Pak. Setelah Sa'labah sudah mati imannya, turun ayat zakat. Turun ayat zakat. Rasulullah mengutus 2 orang sahabatnya untuk menghadap sahabat mengambil zakat. Kata Sa'labah, kau ambil dulu sama orang lain, biar saya mikir dulu. Bayangin, Pak, saya mikir dulu. Waktu dia miskin, berjanji kalau saya kaya, saya tepati kewajiban Allah. Setelah kaya, dia bilang saya pikir-pikir dulu. Setelah utusan Nabi ini muter dulu, ngambil zakat pada yang lain, sudah selesai, kembali ke Sa'labah. Kata Sa'labah, entarlah, kata dia, apa bedanya itu antara zakat dengan pajak? Kalau non muslim pajak, kok muslim zakat, kata dia. Tuh. Itu yang kata Nabi, wa idza wa'ada akhlafa. Ini contoh munafik, wa idza wa'ada akhlafa. Jadi bukan janji di sana enggak gampang itu, enggak. Jelas, Pak ya? Jadi kalau Bapak misalnya janji terus ada yang lelet, oh dasar munafik loh, enggak boleh, Pak, kasihan. Itu saja barangkali. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.